Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah Jalla wa Ala, pada hari ini tanggal 9 Dzulhijjah, semoga ibadah puasa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, dalam rangka untuk ngabuburit sebelum kita berbuka puasa, insyaallah kita akan merenungkan surat At-Takatsur ayat 1 sampai 8. Semoga kita bisa memahaminya dan juga kita semuanya menjadi orang-orang yang giat untuk mengejar hari akhirat. Setelah kita mengetahui renungan yang akan kita renungkan pada sore hari ini menjelang buka puasa Arafah, ya, menjelang buka puasa Arafah. Ya. Silakan dibuka suratnya, silakan dibuka di HP-nya masing-masing, surat At-Takatsur atau ya. Siapa yang mau baca surat At-Takatsur? Ya. A'udzubillah, dari a'udzubillah. Oke, nanti itu. Ya, nanti. Ya. Tenang aja, kita kan mau tadabbur. Ya. Ya udahlah, langsung aja. Ya. Ya. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Barakallahu fiik. Semuanya sekarang. Ya, alhamdulillah. Ya, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala
berfirman bahwasanya bermegah-megahan telah melalaikan kalian hingga kalian mengunjungi kuburan. Sekali-kali kelak kalian akan mengetahui. Kemudian sekali-kali kelak kalian akan mengetahui. Sekali-kali tidak. Kalau seandainya kalian mengetahui ilmu yakin, hakul yakin, ya betul-betul kalian akan melihat neraka jahim. Kemudian betul-betul kalian akan melihatnya dengan ainal yakin. Kemudian betul-betul kalian itu akan ditanya tentang berbagai macam kenikmatan pada hari itu. Ikhwani wa akhwati, ayat ini mengandung beberapa perkara, ya, beberapa hakikat, beberapa perkara yang mesti kita semuanya memahaminya, yang mesti kita semuanya merenungkannya, yang membuat tutupan yang menghalangi kita dan antara hakikat perkara dikarenakan kesibukan kita mengejar dunia, membuat kita itu tidak tahu hakikat yang sebenarnya dikarenakan kesibukan kita dalam mengumpulkan harta, ya, berbangga-bangga dengan dunia, ya, fata morgana dunia, berada dalam main-main, dalam kesia-siaan, betul-betul bersegera sehingga disibukkan kebanyakan manusia kepada suatu perkara yang karenanya kita itu sebenarnya itu diciptakan untuk mengejar yang karenanya kita diciptakan, ya. Jadi Al-Hakumut Takatsur ini merupakan kabar dari Allah Jalla wa Ala bahwasanya manusia lalai. Jadi bermegah-megahan membuat kalian itu lalai. Ya. Ini kabar dari Allah Jalla wa Ala bahwasanya keadaan manusia itu berlomba-lomba di dalam kehidupan di dunia ini untuk memperbanyak sesuatu dari perkara dunia. Sehingga datanglah kematian kepada mereka. Ada pelajaran yang unik. Ada pelajaran ibrah yang unik. Setiap hari kadang kita mengantarkan manusia ke kuburan. Lalu kita sendiri yang mengkuburkan orang yang telah mati di dalam kuburan. Bahkan yang dikuburkan itu adalah manusia yang terdekat dengan kita. Manusia yang paling dicintai oleh kita. Kita dapati anak yang meletakkan ayahnya dalam kuburan. Dia yang menguburkan ayahnya. Itu merupakan suatu hakikat yang kita saksikan, betul? Berkali-kali, bukan satu kali. Kita sendiri sebagai seorang anak yang mengkuburkannya setelah digali kuburan. Kemudian manusia setelah itu kembali kepada dunia mereka dan lupa apa yang menunggu mereka. Manusia atau di antara manusia berlomba-lomba untuk meraih rumah, berlomba-lomba untuk membangun villa-villa, ya, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunia lebih daripada kebutuhannya. Dia tidak mencukupkan dengan bumi yang akan ditempatinya. Kalau udah membeli satu, ingin membeli dua, membeli 3, 10, 100, 1000 dan tidak pernah puas. Bahkan terus dia mengejar untuk mengumpulkan dunia dari berbagai macam sisi, dengan berbagai macam bisnis, dan dia betul-betul hati-hati agar tidak rugi untuk bisa mengumpulkan harta
kemudian umur selesai. Kemudian yang tadinya rambutnya hitam menjadi berubah, menjadi beruban. Setelah tua juga tetap mengumpulkan dan bersemangat untuk meraih dunia, mengumpulkan dunia. Kenapa? Kata Nabi, karena panjang angan-angan dan cinta dunia. Sudah tua juga lupa dengan akhirat, terus aja mengumpulkan dunia. Tidak kita lihat orang yang sudah tua, yang sudah beruban, dan tidak kita lihat juga pemuda yang masih kenceng, dia udahlah, nggak cukup lah masalah uang, tapi tetap aja semuanya bersemangat untuk mengajarnya, untuk mengumpulkannya, baik itu dari cara yang halal atau yang haram. Setelah itu apa yang terjadi? Dia itu berpindah. Setelah mengumpulkan uang, kembalinya kemana? Villa yang sudah dibangun, rumah yang sudah dibagus-bagusin, mobil mewah yang sudah dibeli, apakah dibawa ke kuburan? Enggak. Setelah itu dia sendiri masuk ke kuburan. Berarti setelah itu sebenarnya kita mengetahui bahwasanya hakikat di dunia itu hanya sekedar permainan. Hakikat di dunia itu hanya sekedar suatu perkara yang sia-sia. Mengumpulkan emas, mengumpulkan perak, berlomba-lomba dalam hal itu. Bahkan ada di antara sebagian kita kekayaannya cukup untuk dirinya dan cukup untuk 10 keturunan. Ya, generasi keturunan yang berikutnya, bahkan lebih dari itu. Tapi tetap dia itu tidak puas, terus berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunia, padahal sudah cukup untuk dirinya dan untuk 10 keturunan yang setelah dia cukup. Tapi tetap dia mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk uang. Betul gak? Apakah yang dimaksud keberadaan kita di dunia itu untuk mengumpulkan emas, untuk mengumpulkan perak, berbangga-bangga dengan mobil yang mewah, villa yang bagus? Apakah manusia itu hanya mengambil sekedar kebutuhannya yang bisa mencukupkannya dari minta-minta kepada manusia, tidak butuh kepada seorang pun dari manusia? Ini sebuah renungan. Apakah tujuan kita di dunia ini adalah untuk mengumpulkan harta, asal kita diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk mengumpulkan harta? Ataukah dunia itu hanya sekedar kebutuhan kita yang bisa membuat kita tidak minta-minta kepada orang lain, tidak tergantung hati kita kepada orang lain? Ini perlu kita sama-sama renungkan. Tentu jawabannya apa? Tujuan hidup di dunia ini Allah ciptakan bukan untuk mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk harta, tapi dalam rangka untuk beribadah. Harta yang kita miliki untuk membangun rumah di akhirat yang akan kita tempati selama-lamanya di akhirat. Nah, tapi ternyata kata Allah, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan, memperbanyak dunia, memperindah rumah, memperbagus mobil, model mana yang paling bagus, HP model apa yang paling bagus, bermegah-megahan. Jadi telah melalaikan kalian bentuk contoh bermegah-megahan yang telah membuat manusia itu lalai banyak. Memperbagus dari sisi perkakas rumah, memperbanyak dari sisi perkakas peralatan yang di rumah.
Padahal yang ada juga sudah cukup. Memperbagus, memperindah, menumpuk-numpuk pakaian, memperbanyak dan berbangga-bangga dengan anak, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala kabarkan. Maka manusia itu bermegah-megahan dengan segala keelokan dunia, fata morgana dunia. Padahal hal itu bukan untuk kemaslahatan mereka. Ketika mereka bermegah-megahan dengan fata morgana dunia, bukan untuk kemaslahatan mereka secara mutlak. Tapi apa yang terjadi? Hal yang demikian itu, yang mereka kumpulkan itu akan menjadi beban bagi mereka pada hari kiamat. Kenapa? Semakin banyak dunia, perhitungannya akan lebih banyak lagi. Semakin menambah lagi dunia, semakin beban berat perhitungannya akan lebih banyak lagi. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, la tus'alunna yawma idzin anin na'im. La tus'alunna yawma idzin anin na'im. Betul-betul kalian itu pada hari kiamat itu akan dipertanyakan tentang berbagai macam kenikmatan. Akan dihisab tegukan minum dingin yang kita minum. Akan dihisab oleh Allah Jalla wa'ala, akan diperhitungkan oleh Allah Jalla wa'ala tatkala kita bisa tidur di tempat yang empuk, ranjang yang empuk, yang enak. Akan diperhitungkan oleh Allah Jalla wa'ala sandaran kursi yang kita bisa ucang angge seperti ini. Akan diperhitungkan oleh Allah Jalla wa'ala tentang pakaian yang kita pakai, yang empuk, yang bagus. Semua Allah Jalla wa'ala akan memperhitungkannya, menghisabnya. Jika bukan dari yang haram, bahkan dia itu diambilnya dari yang halal, akan dipertanyakan oleh Allah Jalla wa'ala, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia itu mensyukurinya ataukah dia tidak melaksanakan untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. La tus'alunna yauma idzin anin na'im. Betul-betul kalian itu akan dipertanggungjawabkan, akan diperhitungkan pada hari kiamat tentang berbagai macam kenikmatan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis, sebuah hadis, keluar di malam hari, kemudian melewati sahabatnya yaitu Abu Bakar. Kemudian Nabi SAW memanggil Abu Bakar, lalu dengan sigap Abu Bakar keluar datang kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW lewat ke sahabatnya mulia Umar bin Khattab. Kemudian Nabi SAW memanggil Umar bin Khattab, maka dengan sigap Umar bin Khattab datang menuju Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW berangkat barengan sehingga masuklah ke sebuah dinding yang yang pemiliknya adalah sebagian Ansar, sahabat Ansar. Lalu Rasulullah mengatakan kepada sahabat atau pemilik dinding itu, berikanlah, jamulah kami dengan makanan. Lalu dia membawa satu nampan kurma yang diletakkannya. Lalu Nabi SAW memakannya dan juga sahabat-sahabatnya yang berbarengan pada waktu itu. Kemudian Nabi SAW meminta untuk dibawakan air dingin. Lalu Nabi SAW minum. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan firman Allah di dalam surat ini, la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Betul-betul akan ditanya pada hari kiamat ini tentang ini. Minuman yang kita minum sekarang, kita setelah lapar-lapar minum dingin enak, akan ditanya tentang kenikmatan itu.
Maka Umar bin Khattab pada waktu itu mengambil satu nampan kurma, kemudian dijatuhkan di bumi sampai ke dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurma yang terjatuh itu, atau yang dijatuhkan ke bumi itu. Kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna lamas'uluna an hadza yaumal qiyamah. Kami akan dipertanggungjawabkan tentang hari ini pada hari kiamat. Naam, iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan dipertanggungjawabkan. Kecuali dari 3 hal. Kain dalam rangka menutup auratnya dibutuhkan, atau makanan kering yang bisa menutup rasa laparnya, atau batu yang bisa berlindung, itu ya, yang berlindung pada batu itu, ya, bikin rumah untuk melindungi dari terik matahari. Adapun pila-pila kelejatan-kelejatan yang lain, maka akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan. Apakah dia telah bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, ataukah dia tidak melaksanakan syukurnya terhadap kenikmatan yang banyak yang Allah anugerahkan kepadanya. Tentang masalah ini bukan berarti kita tidak boleh tidur di kasur, bukan begitu. Berarti yuk semuanya kita tinggal di di bebatuan. Ya, bukan itu yang dimaksud. Kita tidak boleh tidur di atas tikar, lah, bukan itu yang dimaksud. Silahkan kita semuanya tidur di atas ranjang, kasur yang empuk, di rumah yang bersih. Akan tetapi janganlah itu menjadi di antara kesibukan kita. Janganlah menjadikan itu merupakan tujuan kita mencari kehidupan dunia ini yang sementara, melupakan yang menunggu kita di akhirat, yang mana kita wajib untuk beramal, mempersiapkan untuk akhirat. Seperti itu yang dimaksud. Bukan berarti kita tidak boleh memakai AC, nggak boleh memakai tikar, tapi bukan itu tujuan Anda di hidup di dunia ini. Melupakan tujuan yang sebenarnya hidup di dunia ini untuk beramal mengejar akhirat. Makanya Allah berfirman, alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Itu yang dimaksud. Janganlah Anda di dunia melupakan untuk beramal karena kelalaian Anda dalam rangka mengejar dan menumpuk-numpuk harta. Ada seseorang dari kalangan salaf dulu menggali rumahnya, atau di rumahnya menggali kuburan. Lalu dia masuk ke dalam kuburan. Kemudian dia berkata kepada keluarganya, ya, tuangkan oleh kalian tanah. Kemudian seorang salaf itu berteriak, ya Allah, kembalikan aku hidup. Barangkali setelah aku hidup, aku akan beramal soleh pada apa yang telah aku tinggalkan. Jadi dia bikin kuburan untuk mengingatkan dia untuk bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Setelah di keluarganya ditumpuk tanah, dia berteriak, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Barangkali aku bisa beramal soleh pada suatu perkara yang telah aku tinggalkan. Dia mengingat kematian, dia mengingat kuburan. Ya, oleh karena itu hendaklah kita banyak mengingat mati. Fa'aksiru min dzikri hadimi al-ladzat. Hendaklah kalian itu memperbanyak untuk mengingat pemutus kelezatan.
Yang apa yang dimaksud pemutus kelezatan? Yakni al-maut. Al-maut, kata ulama, babun kullu ahadin yadkhulu fi. Semuanya kita akan menyesal kalau udah mati. Kalau kenapa saya dulu ketika hidup enggak menuntut ilmu? Kenapa saya ketika hidup enggak ikut puasa di 10 hari di 9 bulan Dzulhijjah ini? Sayang ya, dulu saya tinggalkan padahal saya mampu pada waktu itu. Kenapa ya saya pada waktu itu enggak bantu-bantu gitu untuk memperjuangkan agama Allah Jalla wa Ala misalnya. Itu nanti penyesalan itu di belakang, bukan sekarang. Makanya salaf kita terdahulu yang soleh ini, dia membuat kuburan untuk mengingatkan biar dia bersegera beramal soleh lagi setelah hidup baru kembali. Karena nanti itu saya akan masuk ke dalam kuburan. Karena orang-orang yang durhaka, orang-orang yang zalim, dia tidak mengenal Allah apabila dia mati. Dia tidak mengenal Allah apabila dia mati. Dia melihat siksaan. Dan orang yang durhaka di dunia itu akan minta kepada Allah untuk dikembalikan, berangan-angan untuk dikembalikan ke dunia. Tapi apa yang terjadi? Hayata, jauh-jauh. Kalau udah mati ya mati. Maka orang salaf terdahulu yang soleh seperti ada seseorang itu tujuannya untuk mengingatkan dirinya dengan suasana yang mencekam kalau sudah berada di kegelapan ketika sendirian di alam kubur. Teman-teman yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, dunia itu hina. Dunia itu hina. Dan di antara yang menunjukkan dinaan dunia. Dan kalau seandainya kita tahu bahwa dunia ini adalah hina, berarti selayaknya kita tidak tergantung kepada sesuatu yang hina. Kalau kita mengetahui bahwasanya dunia itu sesuatu yang hina, maka selayaknya bagi seseorang untuk tidak tergantung kepada sesuatu yang hina dan tidak memenuhi hati kita kepada sesuatu yang hina. Ada kejadian perbincangan, diskusi, obrolan antara Ibnu As-Sammak dan Harun Ar-Rasyid. Siapa Harun Ar-Rasyid? Khalifah Abbasi yang terkenal. Pada waktu itu Ibnu Sammak masuk kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid meminta kepada Ibnu Sammak untuk seteguk air. Minta. Maka diberilah sedikit dari air tersebut, air yang sudah didinginkan. Jadi minta air minum. Kemudian Ibnu Sammak memberinya air yang enak, yang dingin. Lalu Harun Ar-Rasyid berkata kepada Ibnu Sammak, nasihati saya Harun Ar-Rasyid. Tuh lihat. Jadi kedekatan antara pemimpin dengan Ibnu Sammak, ya seperti itu. Dengan seorang ustadz, ya ulama, gitu kan? Jadi nasihati saya Ibnu Sammak. Lalu Ibnu Sammak mengatakan, wahai Amirul Mukminin, berapa Anda berani untuk membeli satu tegukan ini, satu tegukan air, kalau seandainya aku menghalangi seteguk air yang saya berikan tadi? Wahai Amirul Mukminin, berapa yang mau kau beli seteguk air kalau seandainya aku tidak memberikan air kepada Anda? Dengan kata Harun Ar-Rasyid, dengan setengah kerajaanku. Harun Ar-Rasyid tidak memiliki negara seperti negara pada hari ini. Harun Ar-Rasyid hanya berkuasa
Andalus sampai batasan ke Cina. Itu satu daulah, satu negara. Dia mengatakan, dengan setengah kerajaanku, kalau seandainya Ibnu Samak menghalangi untuk memberi seteguk air. Lalu kata Ibnu Samak kepada Harun ar-Rasyid, silahkan minum dengan nikmat. Silahkan minum. Tatkala telah minum, kemudian Ibnu Samak memberikan pelajaran lagi kepada Harun ar-Rasyid. Bagaimana pendapat Anda? Kalau seandainya air itu terhalang untuk keluar dari badan Anda, nggak bisa BAB, berapa yang akan kau beli? Sudah minum, ternyata nggak bisa keluar dari badan Anda, berapa yang mau kau beli? Kata Harun ar-Rasyid, dengan setengah kerajaanku yang lain. Subhanallah. Ya. Jadi kerajaan senilai satu teguk air. Setengah kerajaan senilai dengan apa? Seteguk air. Kerajaan yang sesisanya senilai dengan kencing. Yang mana manusia banyak yang tidak berlomba-lomba dalam kencing ini. Maka Harun ar-Rasyid dengan nasihat Ibnu Samak ini, dia menangis menjadi-jadi. Ini kadang kita tidak merasakan minum ini suatu kenikmatan. Bisa kencing itu sebuah kenikmatan. Itu baru minum dan bisa kencing sebuah kenikmatan. Ya, kalau dihargakan berapa itu? Kita semuanya tidak memiliki seperti Raja Harun ar-Rasyid. Kalau salah seorang di antara kita ditanya, rumah ini yang Anda miliki, kalau terhalang dari kita air untuk minum, berapa yang kamu bayar? Kita tidak memiliki kerajaan seperti yang dimiliki oleh Harun ar-Rasyid. Rumah yang kita miliki. Kalau seandainya di sisi Anda itu terhalang untuk minum air, berapa yang kau akan bayar? Secara kenyataan semua yang dimiliki oleh kita dalam rangka untuk minum akan dikorbankan, berusaha untuk itu. Jika tidak demikian akan mati karena kehausan. Betul enggak? Betul? Betul enggak ini? Kalau tertahan daripadanya, dia kalau seandainya punya banyak, setengah dari rumah dia akan jual untuk bisa minum. Jika demikian, semua di antara kita ini berusaha, berlelah-lelah di dunia ini untuk mengejar satu suap minum, satu tegukan minum, air minum. Betul enggak? Capek-capek, itulah yang dimaksud kita itu main-main di dunia ini. Tempat permainan. Selayaknya bagi kita semuanya untuk berpikir, untuk merenung, dan untuk melihat tentang kondisi keadaan kita yang karenanya kita itu diciptakan. Kita diciptakan di dunia ini untuk beramal soleh. Maka janganlah kita tertipu dengan fata morgana kehidupan dunia. Ya. Karena segala sesuatu yang ada di dunia itu akan pergi, akan berubah, akan hilang. Bangunan yang baru yang kita lihat sekarang, lama kelamaan jadi lama, lapuk. Betul? Kasur empuk yang baru setelah beberapa waktu yang lama akan menjadi jelek dan butuh untuk diperbaiki. Kursi yang baru awal pertama mengkilat,
beberapa waktu yang akan datang menjadi robek, rusak. Semua yang ada di dunia itu sementara. Nanti pada akhirnya akan rusak. Bangunan yang baru pada akhirnya akan rusak. Bahkan villa atau mobil yang dibangga-banggakan pada saat sekarang ini, ketika beli, setelah 10 tahun, setelah itu apa yang akan terjadi dengan mobil yang kita beli? Sudah menjadi mobil ambruk, sudah lama, dan dijual juga kurang harganya. Bukankah seperti itu? Setiap yang ada di dunia lama kelamaan menjadi tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Mobil yang dibangga-banggakan, yang terbuat dari besi, gitu, yang tadinya indah, megah, mewah, dan kita berbangga dengan mobil yang kita miliki, sampai-sampai dikhawatirkan umpamanya takut air di belakangnya. Masya Allah, la quwata illa billah. Khawatir terkena air mobil yang dibanggakan. Kemana sekarang pergi kalau bahkan senilai dengan rongsokan setelah itu dijualnya, dibelinya. Padahal dulu mah belinya paling mewah, paling mahal. Kalau udah lama jadi rongsokan, senilai dengan harga rongsokan. Begitulah tabiat kehidupan di dunia. Mana pakaian baru yang kita dulu pakai di waktu hari Id? Kemana sekarang? Mana sandal yang baru yang kita banggakan dengan mereknya ini? Gak ada sekarang itu. Ya. Generasi sebelum 100 tahun, mana pakaian mereka, mana perabotan mereka, mana perkara yang dulu mereka, perabotan yang dulu dipakai untuk mereka makan, perabotan yang dulu mereka pakai untuk minum, gak ada kan? Mana tempat mereka, rumah mereka yang sudah ratusan tahun, mana kendaraan mereka yang sudah ratusan tahun, mana tulang mereka, tidak ada bekasnya sama sekali. Semua yang ada di dunia itu akan hilang. Asar-asar, bekas-bekas kita semuanya juga akan hilang. Yang menetap apa kalau begitu ikhwah? Tidak ada yang menetap pada diri kita kecuali apa? Amal soleh. Amal soleh ini ialah yang kurang dikejar. Padahal itu yang akan menetap untuk kita. Kita mengejar sesuatu yang akan hilang. Alhaakumut takatsur. Ya, bermegah-megahan telah melalaikan kalian, yang karenanya kita itu diciptakan di dunia. Bermegah-megahan dengan proyek-proyek, bisnis-bisnis, telah melalaikan kalian. Padahal semua itu akan ditinggalkan, semua itu akan hilang. Tidaklah yang menetap bagi kita kecuali apa? Amal soleh. Kenapa kita berbangga-bangga dengan mobil mewah yang nanti akan hilang? Kenapa kita berbangga-bangga dengan anak-anak kita yang kita banggakan, yang semua itu akan hilang? Karena tidaklah yang menetap bagi kita kecuali amal soleh. Oleh karena itu, hendaklah kita semuanya untuk mengunjungi kuburan, banyak-banyak untuk menyembunyi kuburan. Terus kita harus mengambil pelajaran di saat kita mengunjungi kuburan. Ya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk ke dalam kuburan. Makanya sebelum Anda masuk ke dalam kuburan, hendaklah Anda sering-sering untuk mengunjungi kuburan, untuk diambil pelajaran. Ya, apabila Anda melihat seseorang sungguh telah keriput, sungguh sudah
beruban, sungguh telah tua. Ya. Atau ketika manusia sudah tua, dia mengingat pada masa-masa yang lalu dalam kondisi yang tubuhnya masih kuat. Lewatlah beberapa hari, tahun, mulailah kulitnya yang kencang jadi keriput. Mulailah kepalanya yang tadinya hitam menjadi putih. Badannya yang tadinya kuat menjadi lemah. Berapa banyak perkara yang dulu kita berbangga-bangga dengan perkara itu, pada akhirnya menjadi rusak. Berapa banyak manusia sekarang ini berada di kuburan. Maka hendaklah kita mengambil pelajaran. Janganlah kita tertipu dengan fata morgana kehidupan dunia. Hendaklah seseorang mengambil dari dunia, berusaha bekerja, dan jangan malas. Akan tetapi janganlah hati Anda dipenuhi dengan dunia. Jangan menjadikan dunia itu adalah segala sesuatu. Dia berpikir hanya dunia. Dia berdiri karena dunia. Bahkan dengan sebab selalu terus memikirkan dunia, hampir dia tidak datang menuju sholat kecuali terlambat dalam melaksanakan sholat. Bahkan kadang tidak mendatangi sholat sama sekali. Semuanya sibuk dengan dunianya. Maka selayaknya orang yang berakal untuk mengambil pelajaran. Hatta zurtumul maqabir. Bagaimana kalau Anda sudah masuk dalam kuburan? Apa sih sebenarnya umur kita yang secara hakiki? Umur kita yang masa depan kita yang hakiki itu adalah di akhirat. Karena kita semuanya akan berpindah ke akhirat. Makanya yang perlu ditanyakan oleh kita, apa yang telah Anda bangun yang akan kita tempati di sana di akhirat. Itu yang harus kita pikirkan. Apa yang telah kita bangun, rumah apa yang telah kita bangun yang nanti kita akan menempatinya di sana di akhirat. Rumah-rumah yang ada di sana di akhirat tidak dibangun dengan harta. Rumah-rumah nanti di akhirat tidak dibangun dengan batu-batu. Akan tetapi rumah-rumah nanti di akhirat akan dibangun dengan apa? Dengan amal soleh. Apabila Anda bersedekah di dunia, berarti Anda telah membangun rumah. Apabila Anda bertasbih, subhanallah. Apabila Anda bertahlil, la ilaha illallah, berarti Anda sudah membangun rumah di sana. Demikian pula setiap orang yang bersemangat mengejar kebaikan dan taat kepada Allah, dia sudah membangun rumah di sana. Kenapa? Karena sebenarnya kita semuanya itu sendiri-sendiri akan dihisab oleh Allah. Sendiri-sendiri akan berdiri di hadapan Allah. Sendiri-sendiri kita itu akan diletakkan di kuburan. Baru setelah itu akan mengetahui hakikat apa yang telah terjadi ketika di dunia. Kenapa Anda lalai? Kenapa Anda tidak menuntut ilmu? Kenapa Anda tidak mengamalkan ilmu? Kenapa baru penyesalan itu setelah masuk ke dalam kuburan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mengunjungi kuburan baru tahu hakikat yang sebenarnya. Yang perlu dikejar adalah amal soleh, bukan menumpuk-numpuk dunia. Betul enggak? Tentu kita ini senang dengan harta. Tentu
kita ini senang dengan anak? Karena memang perhiasan kehidupan di dunia itu adalah harta dan anak. Allah menyebutkan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak merupakan perhiasan kehidupan dunia. Allah menyebutkan yang paling indah kesenangan di dunia ini, perhiasan di dunia ini, Allah sebutkan adalah harta dan anak. Kenapa? Karena seseorang akan memperindah dengan harta dan anak di hadapan orang lain di beberapa kesempatan. Anak saya profesor, doktor, anak saya LCMA. Berbangga-bangga memperindah, nih anak saya. Betul? Al-mal wal banun zinatul hayati ad-dunya. Harta dan anak merupakan perhiasan kehidupan di dunia. Masing-masing di antara kita bangga dengan anak kita. Betul? Di mata kita, anak kita adalah yang terindah, yang paling dari segala-galanya. Perhiasan di dunia adalah anak. Tinggallah orang yang tidak memiliki anak, dia sedih ketika ada dalam suatu kumpulan manusia membawa anak-anak mereka, kemudian dia tidak bawa anak. Demikian pula perhiasan yang paling indah di dunia adalah harta. Yang bisa manusia berbangga-bangga dalam harta itu dengan memberi hadiah. Sebagaimana dengan harta itu manusia bisa membeli pakaian untuk memperindah diri mereka dengan pakaian, membeli makan, datang ke restoran, kemudian dipotret, kemudian sebarkan. Bisa membeli villa. Dan yang serupa dengan itu, berbangga-bangga dengan villa, berbangga-bangga dengan makanan, berbangga-bangga dengan yang diminum. Itu kesenangan yang menipu, yang sementara. Setelah itu akan hilang. Untuk mengetahui hakikat ini, mana harta-harta abad-abad yang dulu, mana harta-harta Fir'aun, mana anak-anak Fir'aun, mana harta-harta Kisra, vila-vila Kisra, mana harta-harta Kaisar, mana harta-harta para raja, mana anak-anak para raja, mana vila-vila para khulafa yang memakmurkan Baghdad, Dimas dan yang selain itu. Gak ada sama sekali. Bahkan tidak ada sesuatu yang tersisa. Ya, tidak ada sesuatu yang tersisa. Mana pembendaraan, mana pakaian, mana kendaraan, mana istana, mana anak? Gak ada, tidak ada yang menyisa. Semuanya hilang. Kita semuanya itu berjalan di belakang kehidupan dunia, mengejar ini. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Musnah. Hilang semuanya yang dikejar. Manusia akan sadar akan hakikat yang sebenarnya, yaitu beramal. Ya, yang akan bermanfaat adalah untuk hakikat umur kita di akhirat itu adalah beramal. Setelah mendapatkan tentunya ampunan Allah dan keridhaan Allah adalah beramal hakikat yang sesungguhnya. Adapun yang selain itu, teman-teman yang dimuliakan Allah, itu adalah mimpi. Itu adalah fata morgana yang banyak manusia mengikutinya. Baru setelah didatangi enak-enak, ternyata setelah itu tersingkap, hilang, tidak ada apa-apa. Makanya yuk kita mengumpulkan di dunia ini untuk beramal. Sholat, ya, sholat yang 5 waktu,
saum kita, zikir kita, dan selain itu, wal baqiyatus shalihat. Inilah yang akan menetap, itu yang soleh, amalan-amalan yang soleh yang akan menetap. Dunia semuanya akan hilang. Yang menetap itu adalah amalan yang soleh. Khairun, itu lebih baik. Inda rabbik, di sisi Rabbmu. Sawaban, pahalanya. Wa khairun amala, dan kebaikan yang diharapkan. Amalan soleh. Ada para ulama yang berpendapat yang dimaksud baqiyatus shalihat adalah as-salawatu al-khams. Salat 5 waktu. Cek diri kita bagaimana dengan salat 5 waktu kita. Di antara para ulama yang berpendapat yang dimaksud al-baqiyatus shalihat adalah saum. Cek saum kita. Di antara para ulama ada yang berpendapat yang dimaksud al-baqiyatus shalihat, yang menetap, yang saleh, yang lebih baik di sisi Rabb Anda adalah ucapan Anda subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ringan tapi berat timbangannya di akhirat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semuanya saling menguatkan satu dengan yang lain. Itulah sesuatu yang akan menetap, yang disifati dengan soleh. Sedangkan yang disifati dengan keburukan, bagaimana? Bukan itu. Karena disifati di sini solehat. Yang disifati dengan soleh, segala sesuatu yang disifati dengan soleh, itulah yang akan menetap. Tapi yang disifati dengan keburukan itu tidak akan menetap. Maka orang yang buruk itu apapun perbuatannya, segala-galanya, bukan itu yang diharapkan di sisi Allah. Tapi yang soleh, yang disifati dengan soleh. Jadi amalan-amalan yang baik, yang bersih, itu ya, dari perkataan, perbuatan, itulah yang akan menetap. Maka zikir dengan semua macam zikirnya, itulah yang akan menetap. Baca Al-Quran, itulah yang akan menetap. Salat, itu juga yang akan menetap. Saum, itulah yang akan menetap. Haji, itulah yang akan menetap. Sedekah, itulah yang akan menetap. Semua itu termasuk al-baqiyatu as-shalihat. Itulah yang dimaksud dengan al-baqiyatu as-shalihat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kabirul Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari, yang dimaksud al-baqiyatus shalihat adalah semua amalan-amalan yang baik, yang bersih di sisi Allah masuk ke dalam keumuman ini. Jadi sekali lagi, seluruh yang dikejar adalah fata morgana. Semuanya adalah akan hilang, musnah. Yang akan menetap, yang menyertai kita adalah al-baqiyatu as-shalihat. Jadi al-baqiyatu as-shalihat. Al-baqiyatu as-shalihat itu adalah amalan-amalan yang baik, yang bersih dari perkataan dan perbuatan. Itulah yang dimaksud dengan al-baqiyatu as-shalihat. Menuntut ilmu, al-baqiyatu as-shalihat. Berdakwah, al-baqiyatu as-shalihat. Baca Al-Quran, al-baqiyatu as-salihah. Luruskan niat dakwah kita, luruskan niat kita dalam beramal soleh, ya, menurut Allah, bukan menurut manusia. Menurut Allah. Semua amalan yang baik, yang bersih di sisi Allah, itulah yang dimaksud dengan al-baqiyatu as-salihat. Itulah yang diharapkan oleh kita setelah kematian kita. Jadi apabila kita memakmurkan di dunia ini dengan beramal untuk akhirat kita, itulah yang akan bisa menjadi andalan bagi kita semuanya. Adapun yang memakmurkan dunia ini yang sementara, kemudian pada akhirnya akan rusak. Coba yang sudah dikumpulkan sampai udah tua, pelit sekali, tidak ada untuk beramal soleh sama sekali. Dunia. Padahal nanti kalau udah meninggal,
Kalau saya menjadi orang kaya, kalau punya villa, saya akan kasihkan untuk pondok pesantren sebenarnya. Kalau saya menjadi orang kaya, ini udah kaya, udah banyak, ini terus aja. Keuntungan di antara keuntungan dunia udah cukup untuk cucu, anak cucu, 7 turunan, 10 turunan. Tetap aja kalau saya orang kaya, mudah-mudahan diwakafkan untuk perjuangan dunia. Perjuangan agama Allah Jalla wa'ala. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Ketahui oleh Anda bahwasanya kehidupan dunia itu permainan, sia-sia, perhiasan, wa tafakhur bainakum, berbangga-bangga antara kalian, wa takathurun fil amwal wal aulad, dan saling memperbanyak dalam harta dan anak. Ini anak saya mah begini, harta saya mah punya segini, emas saya supaya begini. Ya seperti itu. Di sisinya sudah punya 1 miliun, berharap lagi 1 miliun lagi. Di sisinya udah punya 2 miliar, pingin lagi 3 miliar, 4 miliar. Gak pernah puas. Tapi ini dalam rangka bertanggung jawab. Padahal tanggung jawab yang sebenarnya itu bagaimana ibadah Anda, wahai orang-orang yang memiliki berbagai macam fata morgana dunia, gitu kan sebenarnya. Memang gak akan pernah puas. Kalau sudah memiliki 10 miliar, gak puas. Pingin nambah lagi. Gitu. Kalau seandainya kita semuanya nanti menjadi miliarder, sudah bikinkan pesantren. Bukan berarti maksud saya menyampaikan ini adalah kita berpaling dari beramal untuk di dunia. Tidak. Bekerja, berbuat, akan tetapi jangan menyibukkan perbuatan kita, kerjaan kita dari akhirat kita. Sekali lagi, bekerja, berbuat, tapi jangan hal itu menyibukkan kita, melalaikan kita dari akhirat kita. Itulah yang harus menjadi batasan bagi kita semuanya. Jangan setelah mendengarkan perenungan Alhaakumut Takasur jadi pada malas untuk bekerja. Bukan itu. Tapi jangan pekerjaan dunia Anda itu menyibukkan Anda dari akhirat Anda. Janganlah dunia menyibukkan kita. Janganlah dunia melalaikan kita, yang karenanya kita diciptakan di dunia. Kita diciptakan, diadakan di dunia bukan untuk mengumpulkan harta dan proyek. Kemudian setelah itu kita mati, kemudian meninggalkan semua harta kita dan proyek-proyek yang kita sudah bangun. Allah Jalla wa'ala menciptakan kita, mengadakan kita di dunia untuk apa? Beramal saleh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan sampai salah paham maksud tujuan dari tadabbur surat At-Takatsur ini, jadi antum jadi malas untuk hidup. Bukan itu. Kejar, bekerja, tapi untuk ibadah. Kejar, bekerja, apa yang kita miliki, berusaha untuk beramal, untuk bersedekah, untuk tidak melalaikan daripada tujuan kita diciptakan, hidup kita di dunia ini. Gunakan harta kita untuk menuntut ilmu. Gunakan harta kita untuk menyekolahkan anak kita, untuk menjadi wanita-wanita salehah. Untuk jangan pelit untuk tujuan akhirat kita.
Jangan pelit untuk tujuan akhirat kita. Kita bisa berkorban untuk urusan dunia dengan mengeluarkan banyak uang, tapi jangan sampai kita nggak mau mengeluarkan sedikit sebagian uang untuk menyekolahkan anak kita. Pinginnya selalu gratis. Janganlah menjadi mental seperti ini. Dengan usaha yang kita lakukan, dengan pekerjaan halal kita, kemudian anak kita disekolahkan, berarti itu semua cucuran keringat kita, maka anak soleh itu, putri kita soleh itu sebagai bekal kita, karena kita yang membiayainya. Betul? Jadi kerja, berbuat, tapi semuanya adalah untuk akhirat. Keinginan terbesar kita adalah untuk akhirat. Jangan menjadikan kerja jadi menyibukkan kita dari akhirat. Itu sih sebenarnya inti yang ingin disampaikan dari tadabbur surat At-Takatsur ini. Mudah-mudahan saya bisa memahaminya juga, antum juga memahaminya, saya juga bisa mengamalkannya, dan juga antum juga bisa mengamalkan. Jika ada hal yang perlu ditanyakan sebelum berakhir, subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.